Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Ya, ya baik, Bu Yuslinda, terima kasih. Eh, Tanggapan dari saya yang pertama mengenai dari bab 1 dulu ya, dalam membuat tabel. Ya ini sebenarnya yang benar ya menurut saya di dalam membuat tabel itu judul tabelnya itu jangan sebut variabel, tapi menyebut sejumlah indikator aja. Itu. Jadi variabel itu ini disebut di terakhir ketika identifikasi masalah. Saya tidak tahu ini di pedoman panduan penyusunan skripsi yang baru apakah ada identifikasi masalah atau tidak. Nah, identifikasi masalah itu adalah mengumpulkan beberapa indikator indikator terkait dengan variabel ini. Maka variabel ini layak dilakukan penelitian lebih lanjut, itu identifikasi masalah. Nah, maka pada saat penyajian data-data yang terkait dengan fenomena, itu hanya menyebut indikator. Nah, kalau ini kan sudah data-data yang Anda sebutkan tadi, termasuk mahasiswa-mahasiswa sebelumnya tadi, ya, juga jangan sebut variabel sebagai judul tabel, tapi indikator. Indikator ini, indikator ini, indikator ini. Gitu. Nah, lalu sekali lagi saya sampaikan, variabel itu nanti ketika sudah mulai mengidentifikasi masalah. Katakanlah kalau misalkan di dalam panduan penyusunan skripsi di kampus kita ini tidak ada subjudul, subbab yang menyebut identifikasi masalah, ya tidak masalah juga, artinya itu bisa secara implisit bisa Anda sebut di akhir-akhir latar belakang masalah. Itu ya. Indikator ini terkait dengan variabel ini yang mana layak dilakukan penelitian lebih lanjut. Itu. Kemudian selanjutnya masih di bab 1. Ini kelihatannya juga belum terlihat logika berpikirnya yang menghasilkan tema penelitian. Tapi langsung tiba-tiba muncul judul penelitian. Ya. Coba mainkan logika berpikirmu yang mengkaitkan hubungan atau keterkaitan antar variabel dengan mendasarkan pada jurnal penelitian terdahulu. Ya. Sehingga apa yang menjadi alur pikiranmu itu ilmiah. Artinya ilmiah apa? Semuanya mendasarkan kepada teori, hasil penelitian terdahulu, bukan kepada asumsi dan pendapat-pendapatmu. Karena di bab 1 ini pendapat dari peneliti, Anda sebagai peneliti ini nolkan. Jaga jarak antara peneliti dengan data. Ya. Kemudian kita masuk bab 2. Ini ada beberapa variabel penelitian seperti gaya kepemimpinan, seperti yang saya sarankan pada mahasiswa sebelumnya. Ya, sampaikan aja macam-macam gaya kepemimpinan. Nah, setelah itu ini digunakan untuk membahas di bab 4 nanti. Bahwa dari hasil uji hipotesismu, ternyata misalkan gaya kepemimpinan yang ada di tempat penelitianmu masuk dalam kategori atau jenis gaya kepemimpinan ini. Gaya kepemimpinan transformasional misalkan, transaksional, laissez-faire dan seterusnya. Paham ya Monika ya? Paham Pak Agus. Nah, kemudian masih di bab 2 letak tabel penelitian terdahulu ini kalau menurut saya disajikan setelah kerangka berpikir, setelah
Anda menguraikan keterikatan antar variabel. Sehingga menunjukkan, sebenarnya gini, tabel penelitian terdahulu itu, posisi yang harus Anda sajikan itu bukan di situ sebenarnya. Itu hanya untuk membandingkan model penelitianmu yang merupakan gabungan dari kerangka berpikir yang Anda elaborasi itu dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Bahwa di samping ada kemiripan, ada sisi-sisi yang membedakan. Ini yang namanya novelty berdasarkan teori, atau yang disebut dengan state of the art. Itu. Nanti ada novelty berdasarkan hasil di bab 4 setelah dilakukan uji hipotesis. Ada kebaruan dari penelitianmu, ada novelty dari penelitianmu berdasar setelah model penelitian itu dilakukan uji dengan menggunakan data. Nah, kemudian di bab 3 yang terakhir, bab 3, saudara menyebutkan beberapa instrumen penelitian. Tidak masalah sebutkan semuanya, tetapi harus Anda sebutkan juga instrumen yang Anda gunakan untuk mengambil data, yang mana data itu digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Sebutkan, katakan kuesioner, sebutkan di situ. Instrumen dalam penelitian saya ini menggunakan kuesioner. Itu. Termasuk jenis data. Ya, Anda di sini menyebutkan jenis data, ada data primer, ada data sekunder. Ya. Kalau data yang dimaksud di sini adalah untuk melakukan atau digunakan untuk melakukan uji hipotesis, maka di situ harus jelas data primer atau data sekunder atau dua-duanya. Kalau Anda mendasarkan instrumen yang Anda gunakan adalah kuesioner, maka datanya adalah data primer. Tapi kalau juga Anda menggunakan instrumen berupa interview atau observasi, berarti ada data sekunder. Itu. Nah, itu agak sulit ya. Kalau Anda mau menggunakan data primer dan sekunder, itu namanya mixed method. Nah, ini saya belum pernah menjumpai penelitian semacam itu yang ada di USNI. Itu. Dan saya minta secara keseluruhan ini tolong perbaikan itu masih agak lumayan banyak ini dari Monica ya, terutama di bab 2, kemudian di bab 1 ya. Ini Ya, Pak. Supaya disempurnakan. Dan diperbanyak jurnal, buku, carilah buku yang relevan. Artinya relevan itu begini. Seperti ini sedikit saya ulas, berlaku untuk semuanya, untuk mahasiswa. Cari buku 5 tahun yang terakhir. Karena ilmu kita ilmu sosial, ilmu manajemen. Apalagi manajemen SDM. Ilmu sosial yang perkembangannya terus memiliki kebaruan-kebaruan yang sangat cepat. Jadi cari buku yang 5 tahun terakhir sebagaimana yang dianjurkan oleh fakultas. Namun bukan hanya ketentuan 5 tahun terakhir saja, tetapi juga yang relevan. Nggak ada gunanya kalau Anda menggunakan buku, katakan tahun 2001, Januari 2001 baru diterbitkan, itu paling baru. Tapi sebenarnya katakanlah kalau Anda mau mengambil definisi dari suatu variabel yang Anda teliti, tetapi sebenarnya definisi ini tidak cocok, tidak relevan dengan kondisi atau tidak cocok dengan fenomena-fenomena, indikator-indikator yang Anda temukan di lapangan. Nggak ada gunanya. Akan lebih baik, katakanlah, kalau Anda mendapatkan buku yang sudah 10 tahun atau 15 tahun, tetapi definisi itu masih relevan dengan indikator-indikator yang ada di lapangan. Sekalipun itu terbitan 10 tahun yang lalu, dengan catatan yang terbaru belum terbit. Gitu.
Saya rasa itu Bu Yuslinda, masukan dari saya untuk skripsinya Monica ini. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.